Halo sahabat Kipu, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Kita masih di rumah mantan. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang ini. Ini namanya ILCB. ILCB itu secara dasar berfungsi sebagai pengaman tambahan di dalam instalasi listrik rumah kita. Dia berfungsi untuk mendeteksi adanya arus bocor atau arus tambahan akibat kita tersengat listrik atau apapun yang menyebabkan dia menjadi ada perbedaan di dalam dua fasa, baik fasa netral maupun fasa positifnya. Oke kawanku, untuk memasang ILCB ini ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah instalasi di rumah Anda dulu. Oke, kita akan lihat dari kontak-kontak ini. Kita lihat dulu kontak-kontaknya, apakah nanti di rumah ini layak dipasang ILCB apa tidak. Kontak-kontak ini itu harus terdiri dari dua kabel utama dan satu kabel fungsional, yaitu grounding. Yang pertama adalah fase hitam dan biru itu netralnya, dan groundingnya itu kuning belang. Yang kedua, antara grounding dan netral itu tidak boleh jadi satu. Ya, tidak boleh jadi satu atau dijadikan satu, itu tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, kabel grounding dan kabel netral itu harus berfungsi dengan baik. Jadi nanti kalau ini kabel grounding itu kasih kabel ke fase, nanti bolam ini harus menyala. Itu fungsi yang pertama. Kemudian kalau nanti kita lihat di dalam instalasi ada grounding kita gabung dengan netral, itu akan bermasalah jika kita akan memasang ILCB ini. Oke, kita akan berpindah ke tempat lain di dalam rumah ini. Yang dipasangi ini akan kita coba dulu agar kita nanti tidak kesusahan dalam memasang ILCB. Oke kawan, ini kontak-kontaknya. Ini kontak-kontaknya sudah saya tandai ya. Dia ada fase, ada netral dan ada grounding untuk memudahkan percobaan kita. Nah, percobaan kita nanti akan ada di bawah ini ya. Oke, lanjut. Untuk percobaan pengujian ILCB ini kita harus punya dulu kabel ya, yang berisi 3 kabel ya. Sudah ada fase, ada netral dan ada grounding yang nanti akan kita masukkan ke dalam kontak-kontak. Oke, berikutnya di sini ada MCB ya. MCB ini sebagai pengganti miniatur dari MCB yang ada di kWh meter. Jadi seolah-olah ini dari kWh meter. Instalasinya cukup mudah ya. Misalnya ini keluar dari kabel yang ada di MCB meteran, kemudian dari fasenya ya, kita masukkan ke dalam fase yang ada di ILCB ini. Ini terminalnya sudah ada kode-kodenya, tinggal kita pasang saja, ada fase dan ada netral. Kemudian dari fase ya akan kita keluarkan ke beban yang berikutnya, yang ada di instalasi berikutnya. Di sini juga sama, searah juga, dari netral masuk ke dalam ILCB, kemudian dia akan keluar juga ke beban yang di rumah kita. Jadi sini semuanya adalah sangat mudah karena kita pemasangannya hanya tinggal mengikuti petunjuk yang sudah ada di sini. Sebagai catatan, jika Anda ingin memasang ILCB, tolong untuk ILCB ini diposisikan tegak. Tegak dalam arti tulisannya ini tidak terbalik. Ya, karena kita akan membuat ILCB ini berfungsi dengan baik dan benar jika ILCB ini dipasang tidak terbalik. Artinya apa? Artinya untuk yang input itu adalah datang dari atas, kemudian outputnya keluar dari bawah ya. Meskipun secara dasar dia bisa dipasang terbalik, inputnya dari sini dan keluarnya dari sini, akan tetapi bisa terjadi malfungsi dari sesensornya itu sendiri. Oke, jadi saya harap Anda memasangnya tidak terbalik. Beda dengan MCB ini. Kalau MCB ini secara dasar bisa dibolak-balik ya, karena tidak terlalu pengaruh, karena dia hanya berfungsi sebagai pembatas daya dan arus atau voltase yang ada dalam power kita. Oke, kabel akan saya pasang sesuai dengan tanda yang sudah saya tandai, dan nanti akan kita langsung kembali ke percobaan di bawah. Pastikan kalau Anda bermain listrik, Anda harus bersepatu. Oke, setelah kabel kita masukkan, langkah yang pertama kita adalah tes dulu semua fase berjalan dengan baik apa tidak. Ini fase inputnya sudah masuk ya, ini dari kWh, ibaratnya dari MCB kWh. Ini fasenya juga sudah masuk, dan ini saya tes di sini. Dan ini sudah ada fasenya, dan kemudian dari ILCB keluarannya juga sudah ada fasenya. Kemudian di ini keluaran regulernya atau biasanya juga sudah ada. Jadi semuanya sudah terhubung dengan baik. Lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, lanjut. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengukur tegangan dulu ya, tegangan antara fase netral dan fase grounding di saluran utamanya. Oke, perhatikan cara pengukurannya ini dan kemudian lihat apa yang terjadi angka-angkanya. Oke, ini saya akan mengukur dulu antara tegangan fase dengan netralnya ya. Kemudian dia terjadi 230-an
ya di sini. Kemudian saya akan mengukur antara fase dengan groundingnya. Idealnya harus berbeda. Ya, dia 223. Nah, kalau sudah seperti ini, dia ada perbedaan antara tegangan di fase dengan netral dan fase dengan grounding. Berarti secara tidak langsung grounding ini sudah berdiri dengan sendiri dan dia tidak terhubung satu sama lain antara netral dan groundingnya. Oke, lanjut. Sekarang untuk percobaan yang ketiga, kita masih di saluran utamanya. Yang tadi kita ukur, sekarang kita akan kasih beban. Ini akan saya kasih beban. Ya, ini fasenya. Kemudian akan saya hubungkan dengan netral. Bolam ini harus menyala. Oke, dengan netral, bolam menyala. Bolam dengan loading, dia juga menyala. Kalau dua-duanya sudah menyala seperti ini, berarti semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan kita akan pindah untuk menguji coba ELCB-nya ini.